Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu di pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Untuk materi PAI kali ini, kita akan mempelajari pelajaran ke-9 tentang tata cara sholat. Materi ini Bapak persembahkan untuk kelas 2 SD atau MI. Kalian tentu sudah bisa melakukan sholat, atau minimal kalian pernah melihat orang yang melakukan sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah kepada Allah dengan melakukan ucapan dan gerakan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan melihat definisi ini, artinya bahwa sholat itu sesuatu yang telah ditentukan, baik dari segi ucapan ataupun dari segi gerakan. Contoh misalkan dari segi gerakan, Allah atau Rasul telah menentukan bahwa sholat subuh itu harus dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Atau sholat zuhur harus dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Nah, ini kita tidak boleh merubahnya, baik dari segi menguranginya ataupun menambahkannya. Misalkan tadi sholat subuh 2 rakaat. Karena kita semangat bangun subuh, badan masih segar, maka ditambahin sholat subuhnya jadi 4 rakaat, itu tidak boleh. Atau sholat zuhur karena cuacanya lagi panas menterang, ya, kita sedang kecapean, maka dikurangi sholatnya jadi 2 rakaat, itu tidak boleh. Nah, jadi sholat itu harus dilakukan sesuai dengan contoh dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholat ini dimulainya dengan takbir dan diakhirinya dengan salam. Nah, sholat merupakan sebuah kewajiban bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia dosa. Dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat itu adalah masuk neraka wa'il. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Misalkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat yang manakah yang telah dipardukan oleh Allah kepada kita? Tentu saja sholat yang 5 waktu. Bukan sholat tahajud, bukan sholat istikharah, bukan sholat taraweh, tapi sholat yang 5 waktu, seperti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Maka itu wajib kita laksanakan, tidak boleh ada yang ketinggalan. Nah, bagaimanakah tata cara kita sholat? Tata cara kita sholat, yang pertama yang mesti ada pada diri kita itu adalah niat. Niat
ini merupakan syarat yang utama dan yang pertama yang harus ada pada diri kita. Nah, apa itu niat? Niat adalah tawazzuhul qalbi zihatal fi'li ibtigo'a wajhillahi ta'ala wamta'salan li amrihi. Yang artinya tawazzuhul qalbi, menghadapnya hati, zihatal fi'li, ke arah pekerjaan, ibtigo'a wajhillahi ta'ala, untuk mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, wamta'salan li amrihi, dan karena melaksanakan perintahnya. Dengan melihat definisi ini, para ulama juga mengartikan bahwa sholat niat itu adalah tasduhul nafsi, keinginan, kehendak hati untuk melakukan sesuatu dengan dibuktikan kepada sebuah perbuatan. Maka itulah yang disebut niat. Jadi niat itu akan memarengi, akan berbarengan dengan sebuah perbuatan. Contoh, misalkan ketika kalian mau makan, itu niat, sudah ada niatnya mau makan. Terus dibuktikan dengan cara pergi ke dapur, ngambil sebuah piring, terus mengambil nasi, terus berdoa, dan terus makan. Maka itu tentu saja ada niatnya. Tidak mungkin ketika kalian berniat mau makan, malah perginya ke kamar mandi. Itu tidak mungkin. Nah, jadi niat itu sesuatu yang mesti ada, yang harus ada di dalam hati. Adapun yang diucapkan seperti usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilan kiblata adaan lillahi ta'ala, itu mah bukan niat namanya, tapi namanya talabun bin niat, atau ucapan dengan nama niat. Nah, ucapan seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW mencontohkan, tentu saja para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dia melakukan ucapan seperti ini. Karena mereka ini dia hidup sejaman dengan Rasulullah. Karena mereka ini merupakan murid Rasulullah. Nah, perbuatan seperti ini, ucapan seperti ini tadi tidak disarankan, tidak dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Bagaimana kalau kita melaksanakan atau mengadakan ucapan seperti ini? Tentu saja itu perbuatan dosa. Dan bagi orang yang melakukan atau yang merubah aturan ibadah, maka siksaannya menurut Rasulullah SAW seperti Amr bin Luhai bin Qom'ah, yang ketika di dalam nerakanya itu adalah tazuru qasbahu pinar. Dia disiksa dengan cara mengeluarkan atau menarik ususnya sendiri. Oleh karena itu, kita jangan berani-beraninya merubah aturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yang mesti ada itu adalah niat, dan niat itu adanya di dalam hati. Pertanyaannya, apakah ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak pakai niat? Ada. Seperti contoh orang yang latah. Ketika dia melakukan sebuah ucapan karena dia latah, itu tidak pakai niat. Atau orang yang tidur, dia mengigau dan memukul atau bermimpi berkelahi.
terus dia memukul orang yang di dekat tidurnya, maka itu tidak jadi dosa karena tidak pakai niat. Nah, jadi sekali lagi, niat itu adalah sesuatu yang ada dalam hati, maksud hati untuk melakukan sebuah pekerjaan, bukan ucapan seperti usoli. Karena ucapan usoli itu bukan niat namanya, tapi talabun biniat, ucapan atau lapad-lapad atas nama niat. Nah, di dalam ibadah yang mesti diucapkan lapad dalam niat itu cuma satu, yaitu ibadah haji saja. Itu juga telah ditentukan caranya oleh Rasulullah. Ketika orang mau melakukan ibadah haji, itu ada lapad niat, ada ucapan ketika melakukan ibadah haji dengan mengucapkan Allahumma labbaika hajan bagi orang yang melakukan ibadah haji, sedangkan bagi orang yang melakukan ibadah umroh, labbaika Allahumma umrotan. Dan bagi orang yang melakukan dua-duanya dengan mengucapkan labbaika Allahumma hajan wa umrotan. Yang selanjutnya, setelah niat itu kita berdiri tegak. Nah, sholat harus dilakukan dengan cara berdiri. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka boleh kita sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu sambil duduk karena pantat kita bisulan, contohnya, maka sholat boleh kita berbaring atau menggunakan isyarat. Nah, kalau tidak mampu dengan isyarat, maka disolatkan saja. Artinya di sini orang sudah meninggal dunia karena dengan isyarat aja sudah tidak bisa. Setelah berdiri tegak, maka dengan melakukan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Yaitu mengangkat kedua tangan. Nah, ini boleh dilakukan mengangkat kedua tangan itu boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan telinga. Silahkan pilih sesuai keinginan kita. Yang tidak boleh itu sejajar dengan perut. Karena ada orang yang takbir itu sejajarnya dengan perut, itu tidak boleh. Yang boleh itu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Setelah takbiratul ihram, kita dilanjutkan bersedekap. Apa itu sedekap? Sedekap itu adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, itu yang namanya sedekap. Setelah sedekap, di sini kita disunahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah ini oleh Rasulullah SAW dicontohkan banyak sekali. Di antaranya, boleh kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan selanjutnya bisa juga kita membaca dengan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro, atau bisa juga kita membaca subhanaka wa bihamdika, itu dan sebagainya. Silahkan pilih mana yang kalian suka, mana yang kalian hafal. Karena ketiga-tiganya itu ada contohnya dari Rasulullah. Setelah membaca doa iftitah, baru membaca Al-Fatihah. Namun ingat, sebelum membaca Al-Fatihah itu kita berta'awudz dulu, yaitu mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada walad dolin. Itu namanya surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka disarankan atau disunahkan membaca surat yang ada dalam Al-Quran.
baik surat An-Nas, kalau hafal surat An-Nas, baik surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, ataupun kalau kalian hafal surat Al-Baqarah, silahkan baca ya, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Saya mampu membaca surat Al-Baqarah 20 ayat, silahkan. Saya mampu membaca surat Ali Imran, silahkan. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, setelah membaca surat, langsung kita melakukan ruku. Apa itu ruku? Ruku adalah membungkukkan badan dan kedua telapak tangan diletakkan di atas lutut atau menggenggam lutut. Namanya ruku itu. Nah, di sini kita membaca Subhana Rabbiyal Adim atau membaca Subhanaka Allahumma ya. Itu silakan pilih karena dua-duanya itu ada hadisnya, ada contoh dari Rasulullah. Setelah bangkit dari ruku, maka kita melakukan i'tidal. Apa itu i'tidal? Yaitu kembali berdiri atau kembali tegak setelah ruku. Di sini ketika orang mau melakukan i'tidal sambil mengangkat badan itu dengan mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Terus membaca Robbana walakal ham. Itu ya. Nah, setelah i'tidal baru melakukan sujud. Nah, melakukan sujud di sini kalian sujud. Apa itu sujud? Gerakan menempatkan wajah ke tempat sujud. Ada yang mengatakan 7 anggota tubuh yang mesti kena sujud, yaitu pertama hidung, kening, yang kedua hidung, ketiga dan keempatnya itu tangan, kelima keenamnya itu lutut, dan selanjutnya kaki itu ya. Jadi itu harus kena lantai atau kena tanah. Nah, itu harus betul-betul dilakukan dengan sempurna ketika kita sujud. Itu tidak boleh muka kita atau wajah kita itu tidak menyentuh tanah atau dinding, yaitu tanah atau lantai, itu tidak boleh ya. Jadi harus dilakukan 7 anggota tubuh, yaitu muka, wajah, dari mulai hidung, kening itu harus kena. Yang selanjutnya kedua dan ketiganya itu adalah tangan. Yang selanjutnya kedua lutut dan kedua kaki. Itu 7 anggota. Itu harus kena tanah. Nah, di sini ketika sujud kalian mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, atau bisa juga mengucapkan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Silahkan pilih sesuai dengan keinginan kalian, karena dua-duanya itu ada contohnya. Setelah sujud, baru kita duduk di antara 2 sujud. Nah, di sini untuk duduk di antara 2 sujud ini, kaki kiri didudukin, sedangkan kaki yang kanan itu diberdirikan. Lihat seperti gambar ya. Itu. Dan kita berdoa di sini dengan mengucapkan boleh Robbik pilih warhamni, boleh juga mengucapkan Robbik pilih sebanyak 2 kali. Robbik pilih itu boleh ya. Silahkan pilih, itu juga boleh. Setelah duduk di antara 2 sujud, kalian melakukan sujud lagi. Doanya seperti tadi ya. Baru setelah sujud, kita berdiri lagi, baca surat Al-Fatihah, baca surat yang ada dalam Quran, terus ruku lagi, i'tidal lagi, sujud lagi, duduk di antara 2 sujud lagi, dan sujud lagi. Baru yang terakhir adalah salam. Nah,
ketika melakukan salam atau tasyahud akhir atau bagi sholat yang 4 rakaat namanya tasyahud awal. Nah, di sini kalian kaki bagi tasyahud akhir itu kakinya harus dimasukin ya. Kaki yang kiri dimasukin itu. Dan di sini kalian membaca at-tahiyatul wa barakatuh shalawatul sampai selesai dengan mengucapkan bihamidun mazid itu ya. Nah, baru setelah itu menengok ke arah kanan dan ke arah kiri itu. Nah, inilah tata cara tentang sholat yang mesti kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca buku tentang pedoman sholat atau buku pelajaran sholat. Nah, mungkin itu saja materi PAI kali ini. Tugas kalian hanya menyimak materi ini saja tentang tata cara sholat. Terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.